Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama kita dengan MC yang berbeda, dengan saya Nom Nom dan rekan saya. Ada Ais, Kembali lagi di podcastan Paskomi. podcast yang memberi kesan. Yeay. Jadi gini, sekarang itu kita kedatangan guestar nih, nggak kalah asyik banget dari alumni kita, alumni Siapa Paskomi tuh? loh. Siapa tuh Kak? Ciri-cirinya perempuan, Ya, cantik, pasti. berhijab, pasti Iya dong. Subhanallah. Pakai kacamata. Ada Tinggi. Ya, Kalaras. Kalaras, halo Kalaras. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Gimana? kabarnya Kalaras nih? Alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Akbar. Ya, Alhamdulillah. mungkin Kalaras ingin memperkenalkan diri dulu, boleh Kak? Silahkan. Assalamualaikum teman-teman semua. Assalamualaikum Ui. Assalamualaikum Nom Nom. Salam. Salam. Perkenalkan, nama saya Laras Dwi Lestari. Saya dari angkatan 2016. Dulu itu saya diamanahkan menjadi korwat kaderisasi angkatan tahun 2018-2019. Dari jurusan apa nih Kak? Aku dari jurusan administrasi bisnis otomotif. Itu jurusan yang wow. Mahasiswanya paling banyak. Iya. Sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Sibuk apa ya? Masih sibuk menyelesaikan tugas akhir. Kakak gimana nih selama PPKM ya Kak? Maksud di rumah aja atau ngapain nih keluar maksudnya? rumah? Di rumah aja. Kalau Kak Nom sendiri gimana? Oh kalau aku ya sama lah, lagi sedang mengerjakan tugas. Kalau Is gimana nih? Iya, kalau aku sibuk rebahan Kak. Aduh enak banget ya, Iya, nonton drakor. PPKM juga ya, jadi nggak kemana-mana. Iya betul, jadi kita harus stay safe juga kan, harus Ya, betul. jaga Jaga kesehatan. kesehatan. Ayo kita balik lagi ke Kalaras nih. Kalaras, jadi sebelumnya kita mau bicarain tema nih Kak. Apa tuh? Apa Sebelumnya tuh aku mau cerita temanya? dulu deh. Aku mau cerita dulu kayaknya deh. Silakan. Boleh. Nih, jadi kayaknya sih Kak gini loh. Kita sebagai perempuan ya, kayaknya aku sebagai perempuan juga kayak ngerasa gimana ya? Kita punya perasaan tapi nggak bisa diungkapin gitu loh Kak. Jadi ya mau nggak mau kita harus ngejaga hati kita dong Kak. Iya. Ya kan? Ya maka dari itu gimana sih Kak menurut Kakak dalam kita tuh menjaga hati, dalam hati-hati menjaga hati seperti tema kita nih Kak. Hati-hati menjaga hati. Iya, ada tips and trick dalam menjaga hati nggak sih Kak kita sebagai perempuan? Pastinya kan ada dong, karena kan pernah ya ada hadisnya, hati itu kan menentukan semuanya gitu. Kalau hati kita bagus, ya perilaku kita, kata-kata kita juga bagus. Cuman kalau misalnya hati kita jelek, semuanya juga jelek gitu. Nah, gimana sih cara menjaga hati sebagai seorang muslimah gitu ya? Dalam hal apa dulu nih menjaga hatinya? Kalau dalam hal kehidupan, berperilaku misalnya. Oh ya udah, kita menjaga hatinya. Apa sih yang kita harus cari tahu dulu, apa sih yang Allah suka, apa yang Allah nggak suka gitu. Kalau misalnya kita banyak-banyak aja nginget Allah gitu. Ya gitu aja sih kalau menurut aku sih, banyak
banyak mengingat Allah gitu dalam menjaga hati. Kalau dalam hal konteks yang lain, contohnya kayak apa sih ya, cinta-cintaan ya. Kalau dalam cinta-cintaan itu menurut aku kita harus benar-benar 2 kali lipat atau berkali-kali lipat dalam menjaganya gitu, karena kan setan bermain di dalam situ gitu kan, bukan hanya yang rasain, bukan hanya kita yang rasain, tapi kan juga ada satu pihak juga yang rasain. Nah di situ jatuh cinta itu fitrah gitu, kita suka sama orang fitrah, cuman bagaimana caranya kita itu untuk mengelola rasa itu gitu, apakah rasa itu kita kelola di jalannya Allah atau enggak gitu. Itu sih kalau menurut aku ya. Gimana nih kalau Is, gimana, ada cerita-cerita nggak Is tentang hati-hati menjaga hati nih? Emang kita tuh sebagai apa ya, sebagai muslimah, apalagi kita kan udah di istilahnya kayak ada itu yang bilang kayak life crisis gitu. Jadi pastinya apa ya, semua kaum wanita tuh jadi gampang terbawa perasaan gitu, karena berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga terus hatinya gitu. Akhirnya hatinya yang terbawa perasaan gitu. Nah, kira-kira gimana nih Kak Nom? Iya Ada sih, yang mau ditanyain nggak? iya ya. Ini sebenarnya sih tadi yang Kak Lara sampaikan juga benar juga sih. Maksudnya kita emang kayak kita sebagai perempuan juga bener kan, kita jatuh cinta emang betul fitrah, maksud Kak Laras kan. Tapi berarti bagusnya kita sebagai perempuan ketika kita suka kepada lawan jenis, berarti bagusnya itu kita pendem dong Kak, berarti. Oke. Ini pertanyaan yang sering banget, maksudnya atau yang bahkan remaja-remaja gitu yang sedang bertumbuh, yang apalagi di usia-usia 20-an nih yang lagi sedang mencari, kok kayaknya nggak datang-datang ya jodoh gue gitu, jodoh saya gitu ya. Tapi gimana sih caranya gitu ya tadi menanggapi hal itu. Kalau kakak sendiri sih ya ini sih, gimana kalau kita suka sama orang ya, tadi pertanyaannya. Iya bener Kak. Kalau kita suka sama orang, yang pertama ya kalau misalnya kita belum siap gitu, belum siap untuk, kan obat penawar untuk 2 orang yang saling jatuh cinta itu kan menikah ya kan? Iya. Pernah dengar nggak? Nah, kalau misalnya kita udah siap untuk menikah gitu, menikah itu kan bukan hanya sehari 2 hari, bukan hanya setahun 2 tahun, tapi selamanya gitu. Kalau kita udah siap lahir batin, kita udah siap ilmunya, kita udah siap materinya, kita udah siap segala-galanya, udah siap ilmunya, ya udah maka menikahlah gitu. Kan juga ada ya hadis Nabi yang bilang kalau misalnya kita udah siap untuk menikah, maka menikahlah. Jika belum siap, maka berpuasalah. Karena dengan berpuasa kita bisa menahan gitu, menahan rasa yang gak seharusnya ada gitu. Karena kalau kita turutin terus yang namanya hawa nafsu, kan kita nggak tahu ya ke depannya akan seperti apa. Gitu. Oh iya. Tadi ada pertanyaan lagi nggak nih buat Kak Laras? Jadi kan kayak memendam perasaan itu sendiri gitu. Sebenarnya kan kalau memendam itu pastinya dibutuh kesabaran nggak sih Kak? Tuh, terus kesabaran itu apakah ada batasnya gitu Kak, buat bersabar menunggu sampai istilahnya jodoh itu datang gitu Kak? Kesabar apa dalam memendam itu pasti kan ada positif, ada negatifnya. Positifnya itu ya kita lebih terjaga gitu, terus juga nggak terlalu yang gimana ya, maksudnya kelihatan lah orang banyak gitu. Tapi ya di satu sisi kita harus sudah siap kehilangan dia gitu, karena kan orang yang kita suka nggak tahu kalau kita misalnya punya rasa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pun ngomong, kita pun menyampaikan,
Tapi kalau kitanya belum siap kan percuma juga kayak gitu. Jadi ya nanti jatuh-jatuhnya ya zina juga gitu. Lebih baik kalau misalnya dirasa sudah siap, boleh lewat perantara gitu ngomong kalau misalnya saya tertarik dengan misalnya Ikhwan A gitu, boleh untuk mengajukan ta'aruf gitu. Nah, seberapa lama wallahu alam ya, kita nggak tahu gitu kapan datangnya, tapi sebaiknya di usia-usia produktif kayak Ois, kayak nom-nom ini, ya aku juga masih bisa dibilang usia produktif ya, itu mungkin bisa mempersiapkan diri dengan apa, menyibukkan diri dengan baca buku, dengan dengan mempersiapkan apa sih hal-hal yang harus dipersiapkan untuk di pernikahan nanti gitu. Misalnya saya secara pribadi ini udah siap belum nih, udah siap lahir batin belum, ngurus diri sendiri tuh udah lempeng belum, kayak gitu. Kalau ngurus diri sendiri aja belum lempeng gitu, ya jangan harap untuk menikah, karena menikah nanti kan bukan hanya ngurusin diri sendiri, tapi juga ngurus suami gitu, ngurus urusan rumah tangga juga kayak gitu. Nah, selagi penantian, ya udah kita sibukin diri aja. Boleh kita list gitu, misalnya masaknya udah bisa belum gitu, atau gosoknya udah rapi belum, atau mempersiapkan ilmunya apa aja sih yang harus dipersiapkan. Nah, kita harus cari tahu gitu. Jangan cuman aku mau nikah karena teman-teman aku udah pada nikah nih, masa aku nggak nikah gitu. Jangan kayak gitu. Insya Allah jodoh itu datang di waktu yang tepat. Allah tuh tahu kapan waktunya kamu tuh untuk siap. Sudah siap, oke, saya akan istilahnya Allah tuh akan datangkan jodohnya insya Allah gitu. Jadi jangan nunggu sampai kapan gitu, sibukin diri aja gitu dengan hal-hal kebaikan. Iya. Oke. Mungkin sekarang kita buat sobat-sobat dakwah sama terutamanya buat ukti-ukti solihah nih udah pada mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya ya Kak Nom-nom. Iya betul banget. Jadi itu ada teman-teman kita juga nih Kak Laras yang udah ngirim pertanyaan-pertanyaan. Oke, yang pertama ini Kak. Pertanyaan pertama, sebenarnya dalam Islam itu kita boleh baper nggak sih Kak? Nah, kalau kita boleh baper seperti apa nih yang dibolehkan dalam Islam? Oke, baper, bawa perasaan atau bawa perubahan, ya asik. Oke, baper itu dibolehkan dalam Islam gitu. Tapi baper itu kan yang dibolehkan itu yang seperti apa gitu. Baper itu kalau aku dibagi jadi dua ya, baper yang dibolehkan sama yang enggak. Baper yang dibolehkan itu ya kayak kita misalnya lagi baca Quran, terus kita jadi baper ngeliat ayatnya, misalnya kita lagi sedih nih, terus lihat salah satu arti ayatnya itu kayak Masya Allah banget ya, jadi kita tuh sebagai orang tuh gak boleh sombong atau gimana. Itu yang baper, karena kita baper mengingat Allah. Terus juga baper kita karena berzikir, karena bertafakur alam, kayak ngeliat Masya Allah ya, kuasa Allah gitu. Nah, baper yang gak dibolehkan itu ya yang menjauhkan kita dari Allah. Jadi baper yang dibolehkan itu baper yang mendekatkan kita ke Allah, yang mengingatkan kita sama Allah. Sama yang satu tuh baper yang gak dibolehkan itu yang menjauhkan kita dari Allah gitu. Contohnya apa? Berprasangka buruk sama orang. Terus juga baper kita sama lawan jenis yang bukan mahramnya gitu. Ya kan tadi aku bilang ya, baper sama lawan jenis itu ya fitrah. Cuman gimana caranya kita menjaga hati kayak gitu. Jangan diperhatiin dikit, kamu udah makan belum, kamu ini belum. Fitrahnya kita sebagai wanita yang membaper, cuman kita harus bisa membentengi diri gitu. Kita nih istilahnya wanita yang sangat dimuliakan Allah dalam Islam gitu. Ibaratnya sekuat-kuatnya seorang wanita dalam menjaga diri, kalau disentuh perasaannya kan juga pasti akan runtuh gitu. Nah, makanya itu sebabnya kita harus benar-benar menjaga hati kayak gitu. Itu sih. Terus juga Rasulullah juga pernah bapernya apa terhadap umatnya. Dia memikirkan bagaimana nanti umatnya merasakan sakitnya sakaratul maut gitu. Kan sampai Rasulullah kan kayak bilang, ya Allah,
Jangan kau timpakan rasa sakit ini kepada hambaku, biar saya saja yang menanggung, kan kayak gitu. Terus lu aja baper mikirin kita gitu, masa kita nggak mikirin beliau gitu, istilahnya kayak gitu. Itu sih baper yang dibolehkan sama yang nggak dibolehkan gitu. Tadi bagus banget sih emang dari Kalaras. Ya, jangannya bener banget gak sih Is? Bagus banget gak sih? Jadinya kita jadi tersentuh. Ya, jadi kita jadi tahu bapernya kita tuh mau dibawa kemana gitu. Ternyata kita bapernya emang harus sama Allah aja ya kan, jangan sampai baper ke lawan jenis ya kan Is. Iya, betul. Oke, kita lanjut aja deh pertanyaan yang kedua nih Kak. Pertanyaan kedua itu, gimana sih cara kita untuk menghadapi stigma dari lingkungan tentang pernikahan di usia muda? Oke, menanggapi stigmanya, pasti kan kalau ya pasti bersyukur ya. Maksudnya, masya Allah banget gitu di zaman-zaman sekarang yang remaja pada mikirnya, kok saya belum punya pacar ya, pada mikirnya tuh yang apa sih istilahnya kalau bisa dibilang udah makin parah ya kayaknya pergaulan gitu kan. Tapi ada beberapa gitu, bahkan ya masya Allah yang sekarang udah ada sebagian besar gitu ya, remaja-remaja yang memilih menikah muda gitu. Cuman balik lagi yang tadi aku bilang, menikah itu kan ibadah terpanjang gitu, yang akan istilahnya yang akan kita lalui gitu. Nah balik lagi, niat kita itu untuk menikah apa gitu. Jangan menikah soal nikah aja, Kak, aku nikah sama dia karena aku suka Kak sama dia Kak, aku gak mau kehilangan dia gitu, jadi makanya aku nikah sama dia. Nah itu yang salah gitu. Kita lurusin dulu niat kita untuk nikah itu apa pertama. Terus yang kedua, sudah siapkah kita untuk yang tadinya berganti status ya dari single yang kita main-main apalah segala macam sama teman-teman, bebas gitu ibaratnya. Terus nanti kalau udah nikah apa-apa kan kita harus izin sama suami. Terus juga nggak bisa bebas istilahnya gitu, karena ada suami harus kita urus, belum nanti kalau kita udah punya anak kayak gitu. Terus juga ilmunya kita udah siap belum gitu, ilmu misalnya ilmu berumah tangga, ilmu menikah, kan ilmu dalam pernikahan itu kan banyak banget ya gitu. Coba deh kalau misalnya dari sekarang kalian nggak apa-apa baca-baca buku aja tentang persiapan pernikahan, tapi sebelum itu baca-baca juga buku-buku yang lain tentang adab, tentang akhlak, tentang pengetahuan agama yang lainnya gitu. Boleh juga buku-buku tentang pengetahuan gitu. Jadi kita menikah itu ibaratkan kan kayak berlayar ya gitu. Kita berlayar, kita pastikan milih nahkoda yang baik untuk rumah tangga kita ke depannya gitu. Terus juga kalau misalnya nanti kita goyah, terus niat kita awalnya nggak baik, terus ilmu kita juga kopong, kalau misalnya nanti kita diterjang badai, kita anyut ibaratnya gitu. Tapi kalau misalnya kita alat peperangannya udah siap, insya Allah akan kuat ke depannya kayak gitu. Itu balik lagi sih ke diri kita masing-masing gitu. Boleh kita kayak, masya Allah ya dia udah nikah di bawah umur kita gitu. Apalagi yang sekarang kan nikahnya umur 20, 21, 22 gitu. Apa kabar kita yang 23, 24 gitu. Tapi ya kita maksudnya kita ingat lagi gitu, menikah itu bukan hanya sehari 2 hari. Menikah itu istilahnya diniatkan ibadah karena Allah gitu, bukan karena yang lain kayak gitu. Gitu sih menurut aku menanggapi stigma menikah muda kayak gitu. Kita punya 2 pertanyaan lagi nih Kak, nggak apa kan Kak? Boleh. Jadi banyak yang ketiga ya Kak? Iya, yang ketiga. Oke, yang ketiga nih Kak, kita lanjut ya. Nah kan sesuai tema kita kan menjaga hati. Nah salah satu ikhtiarnya juga atau yang udah jadi kewajiban kita juga sih sebagai muslimah itu dalam hal menutup aurat. Nah kira-kira apa saja sih Kak batasan seorang muslimah dalam hal menutup aurat? Tuh kayak gimana sih Kak menutup aurat itu? Menutup aurat ya kan, kalau di kita tuh, kalau di Indonesia itu kan ikut mazhab
Syafi'i ya, mazhab Syafi'i itu kan Ya. auratnya itu yang boleh terlihat itu hanya muka dan telapak tangan kayak gitu. Nah, berarti kan yang hanya boleh terlihat kan itu ya. Berarti kaki harus tetap pakai kaos kaki. Kalau pakai kerudung harus pakai dalaman kerudung. Tapi kan Kak panas Kak, aku nggak betah kayak gitu. Terus juga memakai kerudung menutup dada kayak gitu. Tapi kan Kak kurang fashionable aja Kak dilihatnya kayak gitu misalnya. Ya nggak sih, gitu kan anak-anak remaja zaman sekarang. Tapi ya kita itu menutup aurat itu ingin mematuhi perintah Allah atau ingin mengikuti model-model zaman sekarang kayak gitu. Itu balik lagi ke niat kita dalam menutup aurat kayak gitu. Terus juga tadi ya balik lagi. Tadi yang berarti yang boleh itu kan yang hanya terlihat itu muka dan telapak tangan, tidak tipis, tidak ketat gitu. Terus juga tidak menyerupai kaum laki-laki. Terus juga tidak punuk unta gitu kan, karena kalau kita pakai punuk unta ataupun kita tipis pakaiannya, kita tipis pakaiannya, kita nggak akan bisa mencium bau surga, padahal bau surga itu bisa tercium dari jarak yang sangat jauh gitu. Nah gitu, jadi kita balik lagi, kita berhijab itu mengikuti perintah Allah atau perintah manusia kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya kita mengikuti perintah Allah kan kita kayak ibu-ibu misalnya seperti itu. Itu banyak yang menjadi dilema bagi remaja-remaja zaman sekarang gitu ya. Yang kakak rasain pun dulu kakak sewaktu awal berhijrah juga seperti itu. Gitu. Cuman kakak balik lagi gitu. Oh iya, Allah udah ngasih ketentuan nih buat hambanya, buat manusia, apalagi wanita gitu kan, yang sangat spesial di dalam Islam, di pandangan Allah juga gitu. Nah jadi kita harus sering-sering juga gitu, balik lagi mencari ilmu tentang gimana sih caranya muslimah yang baik dalam menutup aurat gitu. Jadi kita bisa tahu. Terus juga jangan tabaruj, jangan memakai wangi-wangian yang terlalu berlebihan. Tabaruj itu seperti apa sih Kak? Tabaruj itu ya kita dandan berlebihan gitu, pakai lipstik yang merah, yang menor, yang menarik. Istilahnya kita tuh kayak menarik perhatian lawan jenis ataupun menarik perhatian sekitar gitu. Jangan kayak gitu. Kita berhias boleh, pakai parfum boleh, walaupun ada perbedaan pendapat gitu. Cuman balik lagi gitu, kita berhias untuk biar orang lain itu menghormati orang lain gitu. Kita ingin bertemu nih, aku pengen bertemu sama Elis nih, tapi aku pakaiannya kucel, aku nggak dandan, aku nggak ini. Elis sebel nggak sih ngelihatnya? Kayak ini orang kayak nggak menghormatin banget sih mau ketemu saya gitu ibaratnya. Tapi kan kalau kita rapi, kita wangi, orang kan akan nyaman gitu deket sama kita gitu kan. Walaupun ya ibaratnya orang kayak mikirnya, ih apaan banget sih orang itu gitu. Padahal ya kita kan juga maksudnya cantik, wangi, itu juga kita kan merawat gitu ya. Allah kan udah nitipin nih tubuh, udah ngasih nih Is, nom-nom atau teman-teman yang lain gitu. Dititipin sama Allah tubuh yang indah, tubuh yang maksudnya wajah yang cantik gitu kan. Tapi sama kita nggak dirawat gitu, Allah juga sedih pastinya gitu kan. Kita harus merawat gitu, kita juga harus menjaga diri gitu. Jadi orang kalau balik lagi tadi, orang kalau ketemu kita tuh jadinya senang. Oh nih si Eis nih wangi nih, orangnya bersih, aku senang deh deket-deket sama Eis. Namun juga seperti itu, dan teman-teman yang lain juga seperti itu. Jadi jadilah muslimah yang tetap menjaga diri, tapi dia ibaratnya bisa menjaga penampilan kayak gitu. Dan kita balik lagi ke apa sih yang Allah nggak suka, apa sih yang Allah suka kayak gitu. Misalnya pakai kerudungnya jangan terlalu yang mencolok, warna gamisnya juga jangan terlalu yang mencolok kayak gitu, parfumnya juga jangan terlalu yang mencolok, sampai laki-laki tuh suka maksudnya sampai kecium jaraknya jauh beberapa meter tuh kecium gitu, jangan kayak gitu. Tetap perhatikan apa-apa aja syariat yang Allah tentukan gitu. Oke, jadi gitu ya buat tadi tuh ketentuan menutup aurat tuh udah dijelasin sama Kak Laras. Jadi ada wajah sama telapak tangan gitu.
eh, menurut apa ya? Menurut mazhab Syafi'i gitu ya Kak? Iya. Iya. Nggak betul. tipis, Iya, nggak tidak tipis. ketat, gitu. Nggak tabarut. Iya. Gitu deh. Nah, tidak hanya menjaga diri juga ya, kita juga juga harus merawat diri juga gitu. Nah, kita juga kayak bisa cantik kok dengan menjaga diri juga. Tuh. Bener banget, bener. Jadi kalau mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin berbeda pendapat atau berbeda mazhab, maksudnya kita tidak memaksakan ya kan Is, Iya, Laras kembali lagi maksudnya. ke kalian semua gitu. Di sini pertanyaannya tadi kan sebelumnya mengenai menutup aurat. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah siapa aja sih mahram kita sebagai muslimah dan kepada siapa aja sih kita diwajibkan untuk menutup aurat? Gitu Kak. Tapi sebelumnya ini dari Elis sama Nom udah tahu belum gitu siapa aja mahram kita gitu, dan apa sih mahram itu, apa bedanya mahram sama mahram sama mahram sama muhrim, kan biasanya ada yang salah tuh, bukan muhrimnya, bukan mahramnya gitu, tahu nggak? Belum sih Kak, makanya Belum tahu Kak. aku perlu nanya ke Kak Laras nih kayaknya. Oke. Nih, jadi kalau muhrim itu ada dalam bahasa Arab berarti orang yang sedang berihram kayak gitu. Sedangkan mahram itu adalah orang perempuan atau laki-laki yang masih termasuk saudara dekat karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah di antara keduanya kayak gitu. Nah, mahram itu dibagi 3 sebab. Yang pertama mahram sebab keturunan gitu. Jadi orang-orang yang termasuk mahram ada 7 gitu yang sebab keturunan itu. Yang pertama itu ini ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 23 gitu, yang artinya diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan persesusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri gitu. Tetapi jika kamu belum campur dengan istri kamu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantumu dan menghimpunkan dalam perkawinan 2 perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau gitu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu arti dari Quran surat An-Nisa ayat 23 kayak gitu. Nah, terus mahram sebab persesusuan gitu. Persesusuan ngerti kan maksudnya gitu, teman-teman semua gitu. Misalnya mahram sebab persesusuan itu ada 7 golongan nih teman-teman. Nah, sama seperti mahram sebab keturunan tanpa pengecualian gitu. Lalu diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang putri Hamzah, dia tidak halal bagiku, darah susuan mengharamkan seperti apa yang diharamkan oleh darah keturunan, dan dia adalah putri saudara sepersusuanku. Hadis riwayat Al-Bukhari kayak gitu. Jadi Al-Quran di dalam Quran surat An-Nisa ayat 23 itu menyebutkan secara khusus 2 bagian mahram sebab susuan, yaitu
ibu-ibu yang menyusui kamu dan saudara-saudara perempuan sepersusuan gitu. Mungkin ada nih di antara teman-teman semua ada yang punya saudara sepersusuan gitu. Dia cowok misalnya gitu. Nah, kita harus tahu, kita harus tanya sama ibu kita dulu waktu kita kecil tuh kita disusuin sama siapa kayak gitu. Mungkin ada teman kecil kita cowok ternyata dia sepersusuan sama kita gitu. Jadi itu yang tidak bisa dinikahi kayak gitu. Nah, terus ada mahram sebab perkawinan gitu. Itu ada 6 golongan. Yang pertama itu ibu-ibu istrimu atau mertua, itu ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 23, dan istri-istri anak kandungmu atau menantu itu juga ada di Quran An-Nisa ayat 23, dan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri gitu. Itu juga ada di Quran surat An-Nisa ayat 23 gitu. Dan yang keempat itu ada janganlah kamu mengawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu atau ibu tiri. Itu ada di Quran surat An-Nisa ayat 22. Lalu yang kelima itu dan menghimpunkan dalam perkawinan 2 perempuan yang bersaudara. Itu ada di Quran surat An-Nisa juga ayat 23. Gitu. Selanjutnya itu dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami. Itu ada di Quran surat An-Nisa ayat 24. Itu sih pertanyaan dari teman-teman kita yang bertanya. Jika ada pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dibahas di podcast selanjutnya gitu. Terus bisa di kolom komentar IG buat teman-teman. Iya, bisa ini di IG atau Bisa bisa ikut mentoring juga. Iya, gitu. Oke, sebelum kita ke bagian penutup, ada pesan-pesan lagi nggak Kak yang disampaikan buat teman-teman nih, Kak Laras? Pesannya apa ya? Atau dari maksudnya yang gimana ya? Kesimpulan tadi yang kita tanya, itu kira-kira pesan-pesan lagi nggak dari Kak Laras buat teman-teman kita? Insya Allah ada. Iya, jadi di masa-masa kalian ini gitu, sibukin diri aja gitu, sibukin diri dalam hal kebaikan. Soal jodoh Allah yang udah ngatur gitu. Kan belum tentu kita dijemput jodoh. Kalau yang jemput maut duluan gimana gitu. Jadi ibaratnya kita kayak mempersiapkan dulu lah semuanya. Kita memperbaiki diri dulu karena Allah. Terus juga kita banyakin belajar gitu, yang tadi aku bilang, belajar ma'rifatullah, belajar adab, akhlak, belajar gimana sih apa aja sih yang ilmu agama yang saya masih kurang tuh apa, memperbaiki ibadah juga, memperbaiki sholat, rajin sedekah, gitu deh, memperbaiki diri sendiri dulu, membahagiakan kedua orang tua dulu, gitu. Toh kalau misalnya di jalan, misalnya lagi di masa-masa kayak gitu, Allah hadirkan ya, alhamdulillah gitu. Kalaupun belum, pasti Allah datangkan di waktu yang terbaik, kayak gitu sih. Intinya jangan sia-siakan masa-masa sendirimu, puas-puasin diri dulu aja, gitu. Ya misalnya Ois atau Nom-Nom atau teman-teman semua masih mau pendidikan lagi gitu, misalnya udah ngambil S1 pengen S2, S3 gitu. Coba deh kita lihat contoh-contoh wanita-wanita muslimah gitu ya, kayak Okky Setiana Dewi, terus juga kayak siapa, Dewi Nur Aisyah gitu ya, yang dia sampai S3 gitu ya, Masya Allah banget gitu kan, sampai terus keliling dunia ya Kak. Iya, sampai keliling dunia gitu. Terus juga aku salut banget sama ceritanya Dewi Nur Aisyah ya. Aku boleh sharing sedikit. Dia itu dulu bikin planning, sampai plan A, plan B. Planning A-nya itu dia setelah kuliah, dia akan melanjutkan S2 ke luar negeri gitu. Terus planningnya ada lagi gitu selain itu. Menikah dia urutkan nomor kesekian. Qadarullahnya gitu, dia akhirnya menikah dulu sebelum akhirnya dia bisa melanjutkan pendidikan S2-nya ke luar negeri gitu. Nah, terus juga di plan B-nya itu dia bikin, kalau misalnya aku nikah dulu nih, apa sih setelah menikah yang akan aku lakukan, kayak gitu. Nah, kalian juga bisa tuh bikin kayak plan A, plan B, ke depan saya mau apa sih, kayak gitu. Dan misalnya yang tadi aku bilang, jangan sampai salah memilih pasangan, kayak gitu. Cari yang sevisi semisi kalau bisa, kayak gitu. Walaupun
gimana ya, maksudnya pasti kalau kita milihnya ya karena Allah gitu, Allah akan pilihkan yang terbaik gitu untuk kita. Jangan sia-siakan waktu untuk hal-hal yang gak penting sih sebenarnya. Kayak gitu, sayang banget gitu. Mungkin kalian bisa mengembangkan diri gitu ya. Contohnya apa, kayak misalnya mau berbisnis kah, atau ikut-ikut seminar kayak gitu-gitu ya. Pokoknya sibukin dengan hal-hal yang bermanfaat kayak gitu. Nanti kalau kitanya baik, insya Allah yang datang akan yang baik dengan cara yang baik gitu, dan kita menjemputnya dengan cara yang bagaimana, yang baik atau yang tidak kayak gitu. Terus pesan aku buat kalian semua, para muslimah di luar sana, jadilah mawar berduri di tepi jurang gitu. Apa sih maksudnya gitu? Hanya orang-orang yang mau berjuang yang bisa dapetin kalian kayak gitu. Bukan yang terkena bujuk rayu terus langsung mempan gitu, enggak. Terus harus bisa tegas sama diri sendiri dan ketidakpastian gitu. Iya. Kita harus bisa tegas gitu, tegas tapi lembut gitu. Jangan yang tegas tapi kasar tuh jangan. Kita harus bisa tegas sama diri sendiri ya. Dan ya ke orang lain juga harus bisa tegas kayak gitu. Itu sih pesan-pesan dari aku. Aku mah apa tuh? Ya jadi begitu ya teman-teman. Kita sebagai muslimah hendaknya banyak-banyak belajar, terus terutama belajar ilmu agama juga. Tuh, pokoknya manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya, untuk membahagiakan keluarga juga, kedua orang tua juga gitu. Terus ya itu, pokoknya jangan menyanyiakan waktu. Nah gitu pesan dari Kak Laras buat teman-teman semua ya. Rajin-rajin baca buku. Nah, rajin-rajin baca buku, nonton ceramah gitu-gitu. Ya, supaya kalian menambah wawasan. Aku mau pesen lagi, boleh nggak? Boleh banget Kak. Iya, selain tadi rajin baca buku, kita juga harus bisa menjaga diri ya, gitu muslimah. Karena fitnah zaman sekarang itu semakin kejam, perayuan laki-laki juga semakin, istilahnya semakin manipulasi. Iya, semakin menjadi-jadi. Jadi kita harus pintar-pintar menjaga diri, gitu. Ya tadi aku bilang, kita harus tegas, kita harus tahu mana yang baik, mana yang buruk, dipilih pergaulannya, gitu, lingkungannya, gitu. Kita bergaul sama siapa aja boleh, cuman jangan sampai kita terpengaruh sama hal-hal yang negatif kayak gitu. Harus tahu dulu apa yang Allah senangi, apa yang enggak Allah senangi, itu juga bagaimana sih gitu. Pokoknya harus cari tahu bagaimana sih cara menjadi muslimah yang baik kayak gitu, yang terjaga izah dan ifahnya gitu. Enggak istilahnya jangan jauh-jauh lah dari Allah kayak gitu. Sholatnya juga jangan lupa, baca Qurannya juga gitu. Kita terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Makasih juga buat Kak Laras ya udah meluangkan waktunya. Terima kasih Kak Laras atas semua Terima kasih ilmunya. juga atas amanah terindahnya ini. Semoga sukses terus Bos Komi. Amin. Sukses terus ya buat Kak Laras. Amin. Lancar tugas akhirnya Kak. Amin. Dilancarkan semuanya pokoknya. Amin. Ya mungkin itu aja dari kita ya teman-teman. Terima kasih udah menonton dari awal hingga akhir video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di podcastan pas kami. Podcastnya memberi kesan. Yeay. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.